Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali merilis harga karet untuk SGX Singapore Commodity hari Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Harga karet di Singapura ditetapkan sebesar 144,4 sen US dollar per kilogram. Sementara kurs rupiah hari Rabu tanggal 1 November tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp15.818 per kilogram. Baik sahabat tani, harga karet dengan K3 100% di pabrik Kram Rubber itu ditetapkan sebesar Rp22.841 per kilogram. Ada penurunan sebesar Rp121 per kilogram dibandingkan dengan harga karet hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Baik sahabat tani, untuk rincian lengkap harga karet berdasarkan kadar karet kering masing-masing adalah sebagai berikut. Untuk karet dengan kadar karet kering 70% dibeli dengan harga Rp15.989 per kilogram. Untuk karet dengan kadar karet kering 60% dibeli dengan harga Rp13.705 per kilogram. Untuk karet dengan kadar karet kering 50% dibeli dengan harga Rp11.421 per kilogram. Untuk karet dengan kadar karet kering 40% dibeli dengan harga Rp9.136 per kilogram. Sedangkan untuk karet dengan kadar karet kering 30% dibeli dengan harga Rp6.852 per kilogram. Harga karet tersebut belum dipotong biaya produksi. Baik sahabat tani, masih ada yang bertanya, kenapa harga karet ditetapkan berdasarkan kadar karet kering? Kadar karet kering itu adalah penentuan berapa banyak air yang ada di dalam karet. Artinya, kalau kadar karet keringnya 70% itu masih tersimpan masih tersimpan air yang sebanyak 30%, jadi 70% karet, 30%-nya air. Sementara misalnya kadar karet kering 40% itu artinya 40% karet dan 60%-nya air. Makanya makin tinggi kadar karet keringnya, maka harga akan semakin tinggi. Bagaimana upaya kita untuk menaikkan kadar karet kering ini? Ini ada 4 tips, 4 cara yang kami dapat informasikan, sehingga harga karet mingguan itu akan lebih baik daripada kita jual tanpa memprioritaskan kadar karet kering. Pertama, bekukan karet dengan bahan pembeku yang dianjurkan. Nah, ini bisa meningkatkan kadar karet kering. Jadi jangan gunakan cukopara atau obor yang banyak berkembang di masyarakat, tapi gunakanlah Spekta, Sintas, kemudian ada lagi beberapa merek dagang yang bisa digunakan yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, jangan direndam atau disimpan di dalam kolam. Nah, ini tidak boleh. Nah, yang ketiga, jangan dimasukkan barang yang bukan karet, seperti tatal yang kebanyakan dimasukkan oleh masyarakat, habis menyadap, masuk dalam mangkok, termasuk serpihan-serpihan kayunya dimasukkan ke dalam itu, atau dengan sengaja dimasukkan kayu atau batu yang bisa bikin karet menjadi berat. Nah, ini juga akan mengurangi harga karet tersebut. Nah, yang keempat, jualah melalui kelompok UPBB atau koperasi. Kami anjurkan jualah melalui UPBB. Karena di UPBB untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah terbiasa menjual secara lelang. Kecuali
Musirawas dan Lubuk Linggau yang masih bermitra, artinya mereka petani mengantarkan ke pabrik, kemudian dinilai K3-nya, lalu dibayar sesuai K3-nya. Tapi untuk kabupaten di luar Lubuk Linggau dan Musirawas, ini rata-rata melakukan penjualannya secara lelang. Ini sangat bermanfaat sebenarnya, karena lelang ini akan membuat kompetisi antar supplier atau pabrik untuk mendapatkan karet tersebut, sehingga harga akan terdongkrak naik. Apalagi kalau tonasenya ini banyak. Ini bisa mengundang pabrik-pabrik gram rubber atau supplier-supplier dari luar Provinsi Sumatera Selatan akan datang ikut menawar. Nah, ini yang kita usahakan. Tarik pembeli-pembeli dari luar provinsi untuk ikut menawar di pelelangan kita. Nah, caranya ya tingkatkan tonase. Karena kita tahu bahwa pabrik-pabrik gram rubber saat ini kekurangan bahan baku, sehingga mereka suka tidak suka untuk memenuhi target ekspornya, mereka mengimpor karet dari luar Indonesia, dari Pantai Gading, dari Afrika, dari Thailand. Walaupun harga mahal, tapi suka tidak suka, karena daripada mereka nanti di blacklist, maka lebih baik mereka merugi. Nah, kalau UPBB atau petani bisa menyediakan karet yang banyak, mengumpulkan karet dari saudara-saudara kita dengan melakukan penjualan secara bersama, ini akan saling menguntungkan. Petani atau kelompok atau UPB akan diuntungkan, dan pabrik pun akan diuntungkan karena tidak ada susah-susah lagi mencari karet dalam tonase yang banyak. Nah, inilah perniagaan yang kita anjurkan kepada petani-petani karet untuk menjualnya secara berkelompok atau lakukanlah lelang. Mudah-mudahan tips yang hari ini akan memberi semangat kita untuk tetap kompak di daerah, untuk kompak di tingkat petani, supaya sama-sama mendapatkan harga yang ideal. Karena idealnya 1 kg karet sama dengan 1 kg beras. Harga 1 kg karet sama dengan harga 1 kg beras. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa selalu bersyukur, karena percayalah bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.